Penajam Pasir Utara, calon ibu kota negara Indonesia. Calon. Ternyata menjadi salah satu daerah endemis malaria. Kok dipilih ya? Kalau sudah mulai sembuh nanti tempatnya ada di hati. Tempatnya ada di hati. Iya, tempat. Saya pikir cuma kenangan aja yang ada di hati. Wah, parasit juga ada di. Tidak sadar, bisa terus itu kejang dan sebagainya. Ngeri juga ya. Bisa meninggal. Kalau sedahsyat itu emang nggak ada ya vaksin buat mencegah untuk malaria Vaksin gitu? Misalkan nih kita pergi ke suatu daerah endemis, kita pingin supaya kita tuh nggak terkena gitu. Ada nggak pencegahannya? Ada. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dalam program kita favorit, yaitu apalagi kalau bukan di Iyo Podcast, Iyo Mari Kita Sehat. Sebuah program yang tentunya akan berbicara banyak tentang seputar dunia kesehatan. Dan kali ini spesial karena kita akan sama-sama ngebahas tema yang mungkin bagi kebanyakan orang tema ini seolah-olah berupa penyakit yang sudah tidak ada lagi karena memang sudah tidak ada hutan, yaitu tentang malaria. Dan sebelumnya, agar sahabat sehat tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami berikan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Dan seperti biasa, masih ditemani di studio kami yaitu Dr. Wirdan Priscilla. Halo, apa kabar dok? Baik. Dok, hari ini kita akan ngebahas tentang malaria. Malaria? Iya. Sebetulnya apa sih dok penyebab malaria itu? Oke, jadi kenapa sih kita bahas malaria? Iya, ternyata menurut data yang saya dapatkan dari WHO itu ternyata tidak kurang dari 200 juta dalam setahunnya penduduk di dunia itu mengalami penyakit malaria. Banyak ya. Dan di Indonesia, ini salah satu negara dengan beriklim tropis, ternyata ada jumlah penduduk data tahun 2018 ini. Baru berarti. Iya, itu 10,7 juta penduduk yang bermukim di daerah endemis malaria. Dan ini dok yang menariknya lagi, daerah kita ini Penajam Pasir Utara, calon ibu kota negara Indonesia. Calon. Ternyata menjadi salah satu daerah endemis malaria. Kok dipilih ya? Saya nggak tahu itu dok. Mungkin ada pertimbangan yang lain, atau mungkin terlupakan. Iya. Dan kita endemis ya, merah ya? Betul. Se-Kalimantan Timur kita yang masih merah ya? Masih merah dok. Oke, berarti mungkin itu dari kenapa kok kita... Satu-satunya untuk Kalimantan kayaknya. Iya, kalau tidak Kalimantan. Kalau tidak salah dok ya. Itu kenapa kepala dinas kita, ya. Dr. Grace sangat concern dengan malaria ya. Betul. Oke, jadi tadi pertanyaannya apa penyebabnya malaria? Ya. Penyebabnya adalah parasit. Plasmodium. Ada 4 jenis, ada falciparum, pivak, oval, dan tropicana. Tapi yang ada di Penajam khususnya itu falciparum, pivak, dan oval. Jadi parasit itu apa sih? Lain bakteri lain dok ya? Parasit itu yang numpang di hidup. Namanya juga parasit ya? Namanya juga parasit. Nah, parasit itu ya. Parasit itu bukan virus, bukan bakteri. Jadi dia lebih besar makhluknya. Ya. Ukurannya lebih besar sehingga tapi masih mikroskopis juga. Nah, yang paling sering tadi apa tadi? Yang paling sering adalah falciparum, pivak, dan oval itu berimbang. Tinggal beda gejalanya saja. Nah, terus dan jangan lupa juga sama dengan demam berdarah, mereka digigit melalui nyamuk. Terus bedanya apa, dok? Bedanya antara demam berdarah dengan malaria. Yang pertama, karena kemarin kita habis ngebahas demam berdarah. Oh iya, mungkin sudah masuk kali infonya ya tentang demam berdarah. Kalau malaria dari nyamuknya beda. Nyamuknya udah beda. Ya, demam berdarah nyamuknya Aedes aegypti. Sedangkan malaria Anopheles. Oke. Terus itu masa habis digigit nyamuk Anopheles ya sampai timbulnya gejala itu namanya apa namanya? Masa inkubasi itu berapa lama? Biasa 7 hari. 7 hari. Jadi digigit nyamuknya kapan, demamnya kapan. Tapi yang dihitung adalah demamnya. Jadi tidak pas begitu kita tanya pasien tidak mungkin kita tanya kapan digigit nyamuknya. Nah, mungkin pasiennya kan nggak tahu pasien juga nggak tahu. Iya, jadi mulai kapan demamnya, terus bagaimana demamnya gitu. Gejalanya apa aja tuh, dok? Demam terus? Demam. Nah, demamnya ini beda dengan demam berdarah. Apa bedanya? Kalau demam berdarah naik terus. Nah, kalau malaria itu tergantung falciparumnya, tergantung parasitnya yang masuk. Kalau dia falciparum mungkin dia
naik turun, misalnya hari ini demam, besok turun, besoknya lagi demam, seperti itu. Oh, jadi masing-masing spesies parasit Ya, itu beda-beda. beda ya? Kalau Vivak biasanya demam 2 hari tidak demam, baru demam lagi, nah, seperti itu. Jadi ada fase di mana dia tidak demam, kemudian demam lagi, tidak demam. Itu menggambarkan perjalanan dari plasmodiumnya di dalam tubuh. Nah, pas lagi nggak demam itu berarti kan ya dingin ya. Itu apa yang terjadi? Kok bisa ada saatnya demam, terus enggak, terus demam lagi? Ya, kalau pada saat demam berarti si parasitnya ini lagi berada di seluruh tubuh. Kalau misalnya tidak demam, dia lagi menginvasi sel darah merah. Nah, dia parasit ini tempatnya di sel darah merah, terus dia melisiskan atau menghancurkan sel darah merah. Terus kalau sudah mulai sembuh, nanti tempatnya ada di hati. Tempatnya ada di hati. Iya, tempat. Saya pikir cuma kenangan aja yang ada di hati. Wah, parasit juga ada di hati. Dok, tapi itu bisa diobati nggak sih? Bisa. Bisa ya. Itu pengobatannya dibiasanya apa? Diminum atau harus suntik atau Nah, gimana? tergantung derajat beratnya malaria. Kan malaria itu ada yang derajat, maksudnya ada yang berat, ada yang biasa aja gitu kan. Tapi tetap sakit banget memang kalau sudah kena malaria. Itu badannya akan seperti dipukuli. Mungkin orang-orang yang pernah malaria merasakan itu, kayak kameramen kita. Iya, iya. Pernah malaria juga ya? Pernah. Badannya bisa berbagi Iya. pengalaman banyak. Dan gitu. kalau misalnya Kayak masuk dipukulin rasanya. kayak dipukulin ya, nah itu dia. Jadi Gigilnya 3 hari menggigil, 1 hari enggak dong, baru besoknya menggigil lagi. ya begitu. Terus kalau misalnya tidak diobati, parasitnya makin banyak, akibatnya bisa ke otak. Nah, itu yang menyebabkan malaria berat. Bisa kejang juga dong kalau gitu. Bisa. Bisa ya? Kalau sudah ke otak kan bisa apa aja. Misalnya bisa tidak sadar, bisa terus itu kejang dan sebagainya. Ngeri juga ya. Bisa meninggal. Betul. Kalau sedahsyat itu emang nggak ada ya vaksin buat mencegah untuk malaria Vaksin gitu? selama ini belum ada. Belum ada ya, Dok? mungkin dalam penelitian kali ya. Kita tidak tahu, tapi sampai saat ini belum ada vaksinnya. Iya. Nah, Dok, sering sih kalau di dulu orang-orang tua sering bilang kalau orang kena sakit malaria itu bisa diobati dengan tanaman kina ya. Nah, betul. Pernah ya, pernah dengar Itu ya? salah satu terapinya. Itu masih relevan sampai sekarang? Untuk sekarang kita biasanya menggunakan obat program ya. Nah, itu Oh, ada obat programnya ya? ada. Jadi misalnya seperti anti malaria di puskesmas itu sudah tersedia. Tergantung pemeriksaannya. Apakah dia falciparum atau Vivak dan sebagainya. Itu ada obat-obat. Jadi kalau misalnya terkena malaria di puskesmas sudah bisa diobati. Terus kalau misalnya tidak bisa diobati, biasanya menggunakan kina. Dan itu obatnya bayar nggak? gratis. Gratis ya? Gratis. Kalau memang vaskesnya di sini. Oh, iya. Berarti kalau gitu dari segi pembiayaan itu bukan masalah ya bagi penderita. Gratis. Bahkan vaskes luar kita gratis. Nah, Dok, ini kebetulan saya sudah merilis. Kenapa ketahuan? Makanya kita memang membantu masyarakat ya, Mas. Iya, betul. Masa kita narik uang, nggak mungkin lah. Apalagi sekarang kan pembiayaan sudah dijamin oleh BPJS. Ya. Jadi tinggal BPJS-nya saja Ya, meningkatkan. tapi tetap sih ada aturan-aturan mainnya kan yang harus kita taati. Betul. Nah, Dok, ini saya sempat merangkum beberapa pertanyaannya dari pasien ya, termasuk netizen juga sih. Oke. Iya. Apa sih bedanya, Dok, antara malaria dan DBD? Tadi udah dijawab ya. gejalanya beda ya. Beda. Terus Nyamuknya juga beda soalnya. dari nyamuknya, terus penyebabnya kalau demam berdarah parasit, kalau salah. Kalau demam berdarah virus, kalau malaria parasit. Terus dari masa inkubasinya, demamnya, terus kalau biasanya malaria ada tanda-tanda kuning tubuhnya. Kuning ya? Dia kuning. Berarti itu kan yang hepatitis juga beda ya? Kan hepatitis kayaknya agak kuning-kuning juga. Ya hampir sama tapi beda penyakit. Beda penyakit. Jadi matanya kuning, kulitnya kuning. Nah, kan gejala penyakit itu kadang hampir sama ya. Nah, untuk yang bisa memastikan ini malaria itu apa? Pemeriksaan Bedanya? laboratorium. ya. Ya, dari gejala infeksi pasti akan sama ya, kurang lebih lah. Yang membedakan adalah laboratorium. Biasanya kita periksakan gambaran darah tepi. Oke. Dok, pertanyaan selanjutnya. Apakah menular, Dok, jika kita berinteraksi dengan penderita malaria? Apakah pasti kita akan tertular jika kita berinteraksi dengan penderita malaria? Mitos.
Ini mitos atau fakta? Pertanyaan ini. Pertanyaan. Apakah bisa menularkan ketika kita berinteraksi dengan penderita malaria? Tidak. Tidak ya. Jadi kalau misalkan ini ada kedatangan orang nih dari luar daerah, dia dari daerah endemis malaria dan kena malaria, datang ke sini, itu buat kita perlu hati-hati nggak? Gini pertanyaannya, orang datang dari daerah endemis ke tidak endemis, ya kan? Menular nggak ke daerah itu? Jawabannya enggak. Tergantung dari faktornya, nyamuknya. Ada nggak nyamuknya? Mungkin kalau dia bawa nyamuknya dari tas, bisa kali. Jadi jembatannya itu nyamuk ya? Iya dong, nyamuknya kan nggak bisa parasitnya. Dan nyamuknya juga nggak semua nyamuk. Ya semua nyamuk. Tertentu kan Anopheles. Kalau dia ternak nyamuk bawa ke daerah endemis ya mungkin saja bisa. Nyamuk ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dok. Bagaimana cara kita menghindari dari gigitan nyamuk? Nah ini juga penting sih, sekaligus juga pesan bagi masyarakat. Oke, kalau untuk menghindari yang pertama, jika kita di daerah endemis, kelambu itu ya. salah satu barrier pertama, ya kan? Dan gini, kayaknya ada program dari pemerintah ya lewat Kementerian Kesehatan. Bahkan kelambunya itu pernah saya tahu dapat penjelasan sih. Kayaknya habis direndam, mungkin di mekanismenya direndam kayak sejenis insektisida, sehingga kalau kita pakai kelambu itu bukan hanya tidak digigit nyamuk, tapi nyamuk juga bisa mati. Saya nggak tahu benar apa enggak sih itu. Oke, ditambah lagi mungkin kalau ada ciptaan baru kali, kelambu ya, listrik. Ya orangnya listrik. Nah ini dok, penting lagi. Misalkan nih kita pergi ke suatu daerah endemis. Kita pingin supaya kita tuh nggak terkena gitu. Ada nggak pencegahannya? Ada. Ya? Misalnya kita dari Pulau Jawa gitu. Pulau Jawa tidak daerah endemis ya. Mau ke Papua atau ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Itu biasanya kita lebih baiknya lapor ke puskesmas ya, atau ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan tertentu lah. Bilang saya mau ke daerah endemis malaria. Nanti kalau di puskesmas biasanya ada obatnya untuk dibawa ke sana. Nanti dicatat berapa hari di sana dan sebagainya. Itu nanti diminum obatnya setiap hari untuk profilaksis kita supaya tidak terkena malaria. Tapi kita tidak tahu. Mungkin kalau misalnya kita tetap bisa terkena, cuma derajatnya lebih ringan, terkendali lah ya. Itu ada obatnya. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya nih, apakah benar ibu hamil dan bayi itu lebih rentan terkena malaria? Misalkan sama-sama di daerah endemis gitu. Sebenarnya tidak juga, tidak. Jadi ini tidak, malah penyakit ini tidak pandang bulu dibanding dengan demam berdarah. Kalau demam berdarah paling rentan kan anak-anak, ya kan. Nah kalau malaria pada pasien-pasien yang banyak di rumah sakit itu biasanya pada pekerja yang ada di hutan, pekerja kayu dan sebagainya, itu kan kebanyakan laki-laki. Tapi ada juga yang anak-anak. Mungkin kalau anak-anak, kalaupun ada pertimbangannya, mungkin karena daya tahan tubuhnya masih lebih rendah lah ya. Tapi semua bisa dimungkinkan gitu. Oke dok. Nah kemudian dok, ini ada sesi selanjutnya nih. Fakta atau mitos? Oh ini fakta atau mitos. Hari kecepatan. Bawang putih bisa ampuh mengusir nyamuk malaria. Bawang putih. Saya pernah dengar sih ini. Fakta ya. Penjelasannya. Jadi bawang putih itu kan dia mengandung zat ya, zat yang bisa dapat mengusir nyamuk. Tapi bukan bonggol, tapi dia harus dihaluskan dulu dan dalam bentuk lotion. Nah, banyak juga produk-produk yang sudah terjual tuh. Nah, ekstrak bawang putih, ekstrak bawang merah dan sebagainya. Tapi ya kalau gelondongan satu siung gitu, satu siung terus digantungin di telinga gitu ya. Itu yang kabur pampir. Oke. Selanjutnya, fakta atau mitos penggunaan kelambu dapat mencegah gigitan nyamuk malaria? Iya. Fakta ya. Fakta, kalau nyamuknya di luar kelambu. Kalau nyamuk di luar kelambu ya. Kalau nyamuknya udah di dalam kelambu? Emang bisa ya? Bisa aja sih ya. Waktu sebelum dipakai nyamuknya udah masuk duluan. Iya. Kan kita nggak tahu nyamuknya kecil kan. Fakta atau mitos nyamuk malaria hanya menggigit pada malam hari? Fakta atau mitos? Fakta ya. Iya. Sepertinya ya, karena kan tapi tetap juga kita nggak tahu kapan nyamuk itu gigit ya. Tapi dari siklusnya ya fakta. Karena yang demam berdarah pagi justru kan. Masa pagi sama pagi kan nanti berantem mereka cari maksud. Nyamuk bisa berantem juga loh.
Tidak tahu. Ini jatah kan? saya ini gitu kan. Tadi layak. Bilang Ini nyamuk Aedes aegypti. Kamu malam aja. Oh iya. Lucu juga ya. Fakta atau mitos, Dok, bahwa penyakit malaria dapat terjadi saya ulangi. Fakta atau mitos malaria tidak dapat kambuh secara berulang. Gimana ya pertanyaannya ya? Jadi Fak- malaria tidak dapat kambuh Dapat lagi. kambuh lagi lah, Sudah gitu kena lah, sekali gitu. udah nggak kena lagi. Mitos. Misalnya jadi kebal gitu. Mitos. Mitos ya? Mitos. Jadi penjelasannya malaria itu dapat berulang. Dapat berulang. Nah, biasanya kalau sudah kita kena pertama kali, terus parasitnya itu kan tadi bisa tinggal di dalam hati, saya bilang tadi kan. Nah, kok bisa tinggal di dalam hati? Emang kalau misalnya diobatin, itu nggak bisa betul-betul mati kan? Ya, itu bisa dia fase tidur aja. Tidur aja. Fase normal aja. Jadi nanti bisa yang disebut kekambuhan itu mungkin ya? Iya, jadi misalnya mungkin kalau daya tahan tubuhnya lemah, dia bisa kambuh lagi. Itu beberapa parasit ada yang kayak gitu. Kalau nggak salah parasit yang FIFA kalau. Iya. Nih, Bro. Ini Harfian. habis sudah mitos dan faktanya, Pak. Nanti saya buat lagi, Dok. Ini sih yang baru kita himpun. Mas Arif, ada pertanyaan? Harfian? Dok, kalau misalnya dia kan digigit dua nyamuk yang berbeda Bersamaan. ya sama malaria. Aduh, Bisa nggak sih itu maksudnya kayak apa gitu, jadi penyakit baru kah atau gimana? Nah, emang Kawin silang. Jadi penyakit apa tuh kira-kira? Bisa nggak gitu terjadi? Bisa. Bisa. bisa, tapi tidak menimbulkan penyakit baru. Enggak. Jadi misalnya pagi dia digigit demam berdarah gitu ya, nyamuk Aedes aegypti. Malamnya dia begadang digigit Anopheles. Ya dia dua dapatnya, bisa jadi demam berdarah, bisa jadi malaria. Bingung dokternya. Apa yang mau diobatin? Ya kira diobatin dua-duanya. Iya. Terus bisa juga nanti tambah tipoid, bisa tipes. Jadi demam berdarah, malaria, tipes. Nah, Itu waktu bersamaan maksudnya yang tanya. Bisa. Bisa di hari yang sama, itu kan nggak hari yang sama kan pernah digigit dengan nyamuk yang berbeda, akhirnya dia Sakit demam, dua-duanya. gitu. Dia malam harinya misalnya digigit nyamuk Anopheles gitu kan. Ya. Paginya Ya. disebut Aedes aegypti. Bisa ya? Bisa. Nanti perbedaannya di lab laboratorium. Nanti bisa dicek ICT malarianya, bilang positif, terus ternyata trombositnya turun, IgG dengue-nya positif juga. Ya udah, berarti terapi dua-duanya, terapi demam berdarah dan terapi malaria. Satu lagi, Dok, fakta atau mitos? Berada di ruangan sejuk dapat mencegah malaria. Fakta. Fakta ya. Kenapa, Dok? Karena di luar negeri tidak ada malaria. Ada malaria. Ya? Benar juga ya. Luar negeri kan maksudnya bukan kalau Timur Leste kan luar negeri ya, tapi kan banyak juga kalau di sana. Maksudnya di daerah yang beriklim subtropis, terus yang beriklim dingin, yang 4 musim. Kalau itu kan gitu nggak ada. misalnya kerja di ruangan AC gitu aman ya. Aman, kecuali 24 jam. Iya, kasih baygon. Merek. Nggak boleh nyebut merek. Baygon bisa di endorse. Kayaknya punya waktu kita udah mau habis ya. Oke. Dok, ini sebagai penutup ini. Apa tips bagi kita, bagi masyarakat dan bagi kita semua lah ya, agar kita terhindar dari penyakit malaria? Malaria. Yang pertama kita harus tahu dulu penyebabnya tadi, nyamuknya kan. Nah, kita harus berantas nyamuknya. Jadi kayak fogging, terus dengan menguras, mengubur sama menutup. Itu penting juga pada malaria karena ya itu tadi faktornya kita harus hilangkan dulu. Kemudian untuk khusus di daerah endemis ya tadi penggunaan kelambu, terus obat anti nyamuk ya kan. Dan biasakan menggunakan baju yang panjang atau yang tertutup. Itu juga dapat mengurangi gigitan nyamuk. Jadi kita tidak bisa menghindari secara penuh ya. Kalaupun sudah terkena ya tinggal diobati seperti itu. Oke. Tapi ya tadi PHBS-nya atau perilaku hidup bersih sehatnya harus dikedepankan. Benar. Itu yang penting. Terus kondisi tubuh juga harus fit dan sebagainya. Olahraga ya kan, teratur ya, Buat. makan minum yang bagus lah ya, yang bergizi. bagus gitu. Jadi dari hal itu daya tahan tubuh bagus. Nah, ingat juga tadi kalau kita happy, Nggak boleh stres ya. Iya. Itu mengaruh, Dok ya. Pengaruh. Stres itu menambah keparahan juga ya. iya. Semua penyakit Bukan menambah keparahan, tapi dapat terkena penyakit lebih mudah. lebih mudah. Oke. Harus happy orang. Dok, tadi kan bicara faktor ya.
sebetulnya kita ini perlu juga sih tahu bagaimana sih siklus dari nyamuk malaria. Kayaknya perlu dibahas lagi next ya. Nanti mungkin kita bahas dengan betul. Udah cukup ya? Oke, sahabat sehat semua, demikian tadi penjelasan kita ya bersama Dr. Wildan tentang penyakit malaria. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang dunia kesehatan yang lainnya. Dan tentu saja berikan masukan, komentar apa saja yang terkait dengan berbagai hal, penyakit, dan seputar kesehatan kebugaran lainnya, sehingga kita akan mendapatkan lebih banyak lagi manfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.